Shalom. Yes. Katakan, aku anak kesayangan Bapa. Katakan amin. Ya, hari ini saya mau bicara tentang seri pengampunan. Ya. Sebetulnya masih memahami tentang pengampunan Tuhan, tapi saya kasih judul hari ini kapak pengampunan. Ya. Kapak pengampunan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara memperhatikan ya di Alkitab bagaimana Yesus berkeliling? Ya. Saudara baca di Alkitab, sudah baca Alkitab semua, amin? Sudah selesai semuanya baca Alkitab? Kita sudah selesai? Belum. Freddy sudah selesai baca Alkitab? Sudah. Oh, mantap. Haleluya, Freddy. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi saudara baca Alkitab, saudara pernah nggak memperhatikan? Ya, saya juga baru-baru dapat rema saja tentang hal ini. Saya memperhatikannya. Memperhatikan apa? Bahwa suatu Yesus berkeliling ya, melayani. Coba saudara perhatikan, ada beberapa kali Tuhan Yesus melakukan, dia mengampuni orang-orang yang tidak minta diampuni. Ya, kemudian dia mengampuni orang-orang yang tidak layak menerima pengampunan. Oke. Nah, kita lihat coba salah satu ayatnya di Yohanes pasal 8. Atau kita lihat di Matius pasal 9 saja, ya. Ya, kita lihat di Matius pasal 9. Ya, sudah? Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Oke, saudara perhatikan tadi apa yang saya katakan. Saudara, Tuhan Yesus berkeliling mengampuni orang-orang yang tidak meminta untuk diampuni. Betul atau tidak? Ya, dia mengampuni orang yang tidak layak menerima pengampunan. Seorang lumpuh dibawa kepadanya. Ya, semua orang di sekitar melihat terjadinya kesembuhan fisik pada orang lumpuh itu. Tetapi yang Yesus katakan kepadanya, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Betul? Saudara ingat lagi seorang wanita yang tertangkap basah, ya, berzina, yang dibawa ke depan Yesus untuk dihakimi. Ya. Ingat ceritanya? Seorang wanita tertangkap basah yang dihakimi depan Yesus. Nah, orang-orang yang mengalami suatu kehidupan seperti seorang perempuan yang berzina ini, hukum Taurat tegas mengatakan bahwa seorang perempuan ini atau orang yang seperti ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Dilempar. Ya. Dilempar dengan batu sampai mati. Yesus pernah mengatakan itu dalam hukum Taurat. Dia katakan siapa yang melanggar hukum Taurat ada bahaya. Bahayanya adalah neraka, kematian. Betul? Nah, di dalam Matius 5 ayat 29 kita bisa lihat apa yang Tuhan katakan tentang orang yang berzina. Matius 5 ayat 29. "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Oke, saudara lihat itu. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat, perhatikan kalau ada sesuatu tubuhmu yang tidak kudus, ya, firman Tuhan katakan malah matamu itu cungkil. Lebih baik kamu buta picak, ya. Ya kan.
Katanya lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, lebih baik matamu picak gitu daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Dan wanita ini yang di dalam Yohanes pasal 8 adalah pelanggar hukum yang tak terbantahkan. Coba kita lihat. Dia adalah pelanggar hukum yang tidak terbantahkan. Di ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya kan? Oh ya, ayat 4 saja. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, dikatakan, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan ini yang pertama tadi yang saya katakan di dalam Matius pasal 9 adalah orang yang tidak minta diampuni. Seorang lumpuh. Dia tidak minta diampuni. Tapi Tuhan mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan yang kedua adalah perempuan yang kedapatan berzinah ini adalah orang yang tidak layak menerima pengampunan. Karena dia sudah berbuat zina dan hukumannya adalah lempar pakai batu sampai mati. Betul? Oke? Nah, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Lalu Yesus bangkit dan ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika Tuhan mengatakan pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, itu adalah bentuk daripada pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada seorang perempuan ini. Seorang yang tidak layak menerima pengampunan, tetapi dia menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Wanita ini adalah pelanggar hukum Taurat yang tidak terbantahkan. Tetapi bukannya melempar batu pada wanita itu. Yesus bukannya melempar batu pada wanita itu, tapi justru apa yang Yesus lakukan, dia justru mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Orang tidak berbuat dosa bukan karena takut dihukum. Orang tidak berbuat dosa bukan karena takut dihukum. Tetapi orang tidak berbuat dosa karena dia sudah menerima pengampunan. Saudara paham? Saudara harus pegang kalimat ini. Ya. Kita tidak melakukan dosa bukan karena kita takut dihukum, tetapi kita tidak melakukan dosa karena kita sudah menerima pengampunan. Itu yang perempuan ini lakukan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara pikir dia akan kembali lagi berzina? Tidak. Dia tidak akan lagi melakukan perzinahannya. Karena apa? Karena dia sudah menerima pengampunan. Dia sudah menerima kasih. Dia dikasihi, dia diampuni. Kenapa Yesus melakukan itu, Bapak Ibu? Kenapa Yesus mengampuni dia? Kenapa Yesus mengampuni mereka? Ya, karena apa? Karena jikalau dosa adalah akar masalah manusia, ya. Saya ulang lagi, jikalau dosa itu adalah akar daripada masalah manusia, maka pengampunan itu adalah kapaknya. Ya. Jikalau dosa itu adalah akarnya, maka pengampunan itu adalah kapaknya. Jadi sekali akarnya dibabat dengan kapak atau sekali akarnya dicabut dengan cangkul, oke, Bapak Ibu, itu artinya apa?
Maka pengampunan itu artinya ya, segala sesuatu yang berurusan ya dengan hubungan buahnya itu pun sudah tidak ada lagi. Oke? Sudah ngerti maksud saya? Sekali akarnya dibabat, sekali akarnya dicabut, itu artinya sudah berurusan sekaligus dengan buah-buahnya. Cabut semuanya kan? Jika kalau dia pohon, cabut akarnya, buang semuanya. Jadi buahnya itu apa? Perilaku dosa. Jadi akar dosa itu adalah apa? Akar daripada masalah dalam kehidupan kita itu adalah dosa tadi. Dosa sudah dicabut. Dosa sudah dikapak, dibabat habis. Perhatikan, orang lumpuh sembuh dan wanita itu mendapatkan kekuatan untuk tidak lagi berbuat zina lagi. Kenapa orang lumpuh itu sembuh? Kesembuhan terjadi pada dia didahului oleh pengampunan yang dia terima. Oke? Kemarin saya bagikan waktu di Pondok Daud, saya sampaikan seperti ini. Bahwa ada elemen dalam perjamuan kudus. Ada darah dan tubuh Tuhan. Ya, kita mungkin sudah menyadari, tapi kita kurang terlalu fokus menyadari itu. Tetapi saya mau ngajak saudara untuk menyadarinya. Saya juga semacam kayak semakin concern menyadari akan makna daripada darah dan tubuh itu. Kita udah bertahun-tahun dalam gereja ini belajar tentang perjamuan kudus, bagaimana powerful, ya bagaimana luar biasa perjamuan kudus itu. Tapi kemarin waktu saya dapat pengertian tentang hal ini, saya betul-betul sangat diberkati dan mempertebal iman saya. Bahwa firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ibrani pasal 9 mengatakan bahwa pengampunan itu kita terima melalui darah Yesus. Kita diampuni melalui darah Yesus. Darah Yesus yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Dalam kitab Yesaya juga, dalam kitab 1 Petrus pasal 2 juga mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi elemen daripada perjamuan kudus itu adalah darah berbicara tentang pengampunan dosa, tubuh bicara tentang kesembuhan daripada sakit penyakit. Kenapa tubuh? Ya, kenapa sakit penyakit? Karena dampak yang terbesar dari perbuatan dosa adalah kematian. Ya kan? Kalau memang dampak dosa adalah miskin, bangkrut. Betul? Tapi kemiskinan, kebangkrutan juga bisa membuat orang mati juga. Ya kan? Karena gak siap mental, bunuh diri, mati. Betul kan? Ujung-ujung daripada semua dampak daripada dosa itu adalah kematian. Tapi yang paling jelas, paling kelihatan lebih jelas lagi, banyak orang dalam dunia ini persennya lebih banyak orang mati karena sakit. Memang ada orang mati karena bunuh diri, kecelakaan pesawat, tabrak mobil, hilang di kapal karam, banyak hal, ditembak karena perang, digigit anjing, ya karena rabies, gigit nyamuk, Aedes aegypti, ya kan, demam berdarah, betul. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan orang mati karena sakit. Nah, sakit ini sakit ini ada dampak daripada dosa tadi, tujuannya hanya satu, untuk membawa kepada kematian. Pada upah dosa adalah maut. Roma 6 mengatakan upah dosa adalah maut. Oke? Jadi maut, kematian itu adalah upah daripada perbuatan dosa. Bagaimana orang bisa sampai kepada maut dan kematian? Seringkali terjadi melalui sakit penyakit. Makanya firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku, oleh karena tubuhku, kamu sembuh. Oke, jadi kita maknai betul-betul tubuh Tuhan adalah tubuh yang kita makan, yang membawa kesembuhan bagi tubuh kita. Amin. Nah, jadi seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu ya. Dari semua apa yang Tuhan berikan, atau saya sebut dengan katakan present atau hadiah, ya. Pengampunan adalah hal yang paling utama. Oke? Saudara tangkap itu? Dari semua hadiah yang Tuhan berikan, pengampunan adalah hal yang paling utama. Pengampunan adalah hal yang paling pertama. Pengampunan, kenapa saya mengatakan saudara ikuti seri pengampunan ini? Saya tidak tahu berapa lama. Saya akan terus bagikan ini. Kalau tidak ada kesempatan ada di Morning Grace, mungkin di ibadah minggu saya akan sampaikan. Ya.
Pengampunan ini adalah hadiah yang Tuhan berikan untuk membuka kunci-kunci hadiah-hadiah yang lain. Ya, betul? Amin. Karena apa? Kalau saudara mengerti tentang pengampunan, sudah diampuni sepenuhnya, maka ini akan membuka yang lain. Karena pengampunan ini adalah akar yang harus kita pahami. Pengampunan ini adalah suatu tindakan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk menyelesaikan akar dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya katakan lagi bahwa pengampunan adalah hadiah yang membuka kunci hadiah-hadiah lain. Salah satu contoh tadi saya katakan, apakah kita membutuhkan kesembuhan? Saudara membutuhkan kesembuhan? Ya, bagi yang sakit iya. Ya, tapi kalau kita suatu saat misalnya kita sakit, ya kita butuh kesembuhan. Maka apa yang kita harus lakukan? Kalau kita membutuhkan kesembuhan, maka percayalah bahwa dosamu sudah diampuni sepenuhnya. Percaya. Ya. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, kita buka ayatnya. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya, perhatikan, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan di situ katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Oke, jika Yesus menanggung dosa Anda, jika Yesus menanggung dosa-dosamu, ia juga menanggung penyakitmu. Saya ulang, jikalau Tuhan Yesus menanggung dosa-dosamu, dia juga menanggung segala sakit penyakitmu. Katakan amin. Amin. Dalam Yesus, Bapak Ibu, semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Dan kita dimerdekakan. Amin. Dari semua efek dosa. Dimerdekakan dari semua efek dosa. Termasuk apa? Sakit penyakit. Ya, termasuk sakit penyakit. Sebaliknya, jika kita tidak yakin bahwa kita sudah diampuni, kita akan sulit menerima kesembuhan. Ya. Sebaliknya, jikalau kita tidak yakin bahwa kita sudah diampuni sepenuhnya, maka kita akan sulit menerima kesembuhan. Waktu saya memahami ini, saya pikir jangan-jangan ini yang banyak membuat orang Kristen mati kalau sakit, karena masih Tuhan ampuni dosa, Tuhan ampuni dosa. Sadar akan dosa, bukan sadar akan pengorbanan Yesus, bukan sadar akan penebusan Yesus. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita harus semakin memperdalam iman kita untuk semakin mengerti bahwa saat ini kita sudah menerima pengampunan Tuhan sepenuhnya dan kita sudah menerima hidup yang sehat sepenuhnya. Ya. Kita akan berpikir kita akan layak menderita sakit penyakit, ya. Bahkan penyakit yang paling buruk, ya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan penyakit itu kepada kita jikalau kita terus berpikir bahwa kita belum diampuni sepenuhnya. Jikalau kita belum diampuni belum hidup dalam kesadaran bahwa sudah diampuni, kita akan berpikir bahwa kita akan adalah orang yang layak menderita sakit. Iya kan? Karena Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. Kan ada orang seperti itu. Sadar bahwa itu akibat dosaku tuh, makanya aku haban lah tuh. Ini karena aku berdosa, ini karena dosa dan kesalahanku, makanya Tuhan menghukum aku dengan penyakit ini. Sudahlah, double lah dia. Terima semuanya. Ya, sadar akan diri berdosa, kemudian juga menyalahkan Tuhan akan dosa menyalahkan Tuhan akan penyakit yang dia terima, dan Tuhan menjadi sutradara katanya atas penyakit yang dia terima. Ya, dia jalani sakit penyakitnya. Seperti itu. Ya. Jadi pengampunan Bapak Ibu adalah hadiah. Pengampunan adalah bonus. Pengampunan adalah giving, pemberian. Ya, pengampunan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, hadiah yang dibutuhkan setiap orang. Dan ingat baik-baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, pengampunan yang Tuhan berikan pada kita itu tidak hanya diberikan untuk 1-2 orang, tapi kepada seluruh umat manusia yang mau menerima pengampunan itu. Jikalau dia sebagai hadiah,
Berarti kita harus menerimanya. Saya kasih kamu. Saudara mau terima? Terima. Tapi ada orang yang dikasih tidak mau menerima. Kan banyak kan? Saya banyak berbicara kepada orang, tidak hanya pada orang bukan hanya pada orang Kristen, tapi kepada orang yang tidak percaya Yesus pun saya beberapa kali membagikan. Tapi mereka tidak mau menerima hadiah itu. Ya kan? Tapi ada yang mau menerima hadiah itu. Kepada orang Kristen sendiri pun banyak yang tidak mau menerima hadiah itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, oke. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak akan menerimanya jika kita pikir kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Orang tidak akan mau menerima hadiah itu jikalau dia masih berpikir bahwa saya harus melakukan usaha upaya saya untuk mendapatkannya. Makanya waktu saya bagikan tentang mahakarya, the masterpiece of God, mahakarya Tuhan, ya. Masterpiece artinya mahakarya itu akan rusak jikalau kita mencampurkan, jikalau kita menambahkan lukisan itu dengan coretan kita, maka dia akan menjadi rusak. Sama dengan pengampunan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Jangan kamu tambahkan lagi dengan usaha dan upayamu sendiri. Karena itu sudah give, aku sudah beri pada kamu, udah terima aja. Tapi banyak orang Kristen mereka tidak akan menerima hal itu kalau mereka berpikir ya mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Amin. Nah, dalam pelajaran kita memahami tentang pengampunan Tuhan beberapa waktu yang lalu, saya membagikan tentang 3 hal alasan kenapa orang Kristen perlu mengaku, ya. Dan kenapa orang Kristen tidak perlu mengaku, maksud saya itu tidak perlu mengaku supaya diampuni. Ya, saya sekali lagi mengatakan, Bapak Ibu, saya tidak menentang pengakuan. Saya tidak menentang confession untuk seseorang mengaku dosa. Tetapi saudara harus memahami maksud saya adalah begini. Memang adalah baik untuk kita bersikap terbuka mengenai kelemahan kita, ya, atau mengenai kegagalan kita. Baik kita terbuka mengakui kelemahan kita, mengakui kegagalan kita. Ya kan? Dalam kehidupan kita sebagai manusia seperti itu. Tapi saya menentang, saya tidak setuju dengan pengertian orang, dan itu merupakan suatu dusta, ya, dusta yang mengatakan bahwa orang Kristen harus mengaku atau melakukan hal yang lain supaya mereka tetap diampuni. Itu yang saya tentang, itu yang saya tidak setuju, bahwa saya harus mengaku supaya saya menerima pengampunan Tuhan, supaya saya selalu diampuni. Nah itu, oke. Jadi maksud saya tujuannya apa yang saya mau bagikan tentang kita tidak perlu mengaku. Bukan saya sedang melarang saudara tidak perlu mengaku. Saya sedang mengajak saudara untuk apa kamu mengaku kalau kamu tidak bikin dosa. Ya. Tapi kan kita selalu bikin dosa terus Pak, tiap hari Pak. Kita dengan sadar tidak sadar. Ya itu kamu karena kamu selalu pengen. Coba kalau kamu tidak pengen, ya sudah nggak usah bikin. Kita kan bisa hilap Pak. Iya, kalau kamu hilap, iya memang orang manusia bisa hilap. Tetapi maksud saya, ya apakah kita akan terus setiap hari terus hilap? Ya, apakah kamu akan setiap hari terus hilap gitu kan? Nah itu dia. Nah, oke Bapak Ibu, amin. Jadi itu maksud saya. Saya mengajak saudara untuk memahami bahwa tujuannya adalah bahwa bukan karena mengaku itu saudara diampuni. Tetapi tadi saya katakan di awal oleh karena darah Yesus. Contoh bukti di awal tadi juga ada 2 cerita tadi tentang seorang yang lumpuh. Juga ada di kitab ada di Lukas pasal 7 juga ada cerita juga tentang orang yang diampuni Tuhan dosanya. Ya. Tentang orang yang lumpuh dan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Apakah mereka minta diampuni? Apakah mereka menerima pengampunan didahului dengan pengakuan dosa? Kan tidak. Tiba-tiba saja Tuhan Yesus mengatakan, percayalah dosamu sudah diampuni. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Kan mereka gak bikin apa-apa, mereka gak ngomong apa-apa, tapi mereka menerima hadiah itu, yaitu pengampunan Tuhan. Nah, jika mengaku agar diampuni, ya Bapak Ibu, saya ulang ini, dengar baik-baik. Jika mengaku agar diampuni telah menjadi rutinitas hidupmu, sebenarnya
Bapak Ibu, engkau sedang tidak taat kepada Tuhan, ya, dan mengutuk apa yang sudah Tuhan berkati. Sudah mengerti maksud saya? Ya, jika mengaku agar diampuni telah menjadi rutinitas setiap hari, sebenarnya kita sedang tidak taat pada Tuhan. Kenapa kita tidak taat kepada Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan mengatakan bahwa engkau diampuni sepenuhnya satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa engkau terus mengaku dosamu? Itu artinya engkau sedang tidak mentaati Tuhan. Setiap hari engkau tidak sedang mentaati Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari engkau sedang berbuat dosa. Oke? Dan kita juga sedang mengutuk apa yang sudah Tuhan berkati. God bless you, Tuhan sudah berkati engkau. Kenapa kita harus mengutuknya lagi dengan perbuatan kita sendiri? Dalam tanda petik maksudnya mengutuk seperti itu. Ya, jadi bukannya menjadi batu pijakanmu menuju kebebasan dan kesembuhan, ya. Pengakuan seperti itu kata Alkitab justru memperkuat dosa dan menjadi pelayanan yang mendatangkan kematian bagi dirimu. Jadi kalau kita selalu hidup dalam suatu pola pikir bahwa kita belum diampuni, mengaku dosa tiap hari, berpikir bahwa saya harus diampuni Tuhan. Padahal Tuhan mengampuni cuma satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa harus berkali-kali kita minta ampun untuk minta diampuni Tuhan? Ya, seperti itu. Tujuannya adalah supaya saudara tidak setiap hari untuk bikin dosa. Ya. Jadi bukannya menjadi batu pijakan Anda untuk menuju kebebasan dan kesembuhan, justru pengakuan seperti itu yang tiap hari saudara lakukan itu justru akan memperkuat dosa dan menjadikan pelayananmu mendatangkan kematian bagi hidupmu. Ya. Dengar baik-baik. Obat untuk setiap dusta adalah apa? Lawan dusta apa? Lawan kebohongan apa? Kebenaran. Jadi obat untuk melawan setiap dusta iblis adalah kebenaran. Makanya saya tadi katakan ini adalah dusta. Dusta yang berabad-abad diturunkan pada manusia. Sehingga manusia hidup dalam satu konsep, dalam filsafat, dalam filosofi. Bahwa kita harus minta ampun setiap hari. Karena kita tidak tahu ada dosa yang kita mungkin tidak sadar dan tidak kita sadari atau tidak, atau kita sadari. Atau yang kita, apa lagi? Tidak sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Nah seperti itu. Itu dusta. Jadi bagaimana caranya kita melawan dusta ini? Kita harus lawan dengan kebenaran, ya. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran berikutnya, ya, yang engkau terima. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 12. Berikut ini adalah kebenaran mengenai pengampunan Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Amin. Ibrani 10 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Satu korban saja. Gak ada banyak korban. Karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Oke? Yesus itu salib cuma satu kali. Jangan salibkan dia berkali-kali. Iya kan? Kalau saudara minta ampun terus, berarti saudara sekarang sedang menyalibkan Yesus berkali-kali. Iya kan? Loh, dia mengampuni dosa itu kan satu kali aja. Caranya dengan apa? Dengan menyalibkan. Dengan disalibkan, dengan mati kayu salib. Kalau kita minta ampun berkali-kali tiap hari, kita sedang menyalibkan Yesus. Supaya dia mengampuni kita tiap hari. Mengerti konsepnya, berpikirnya. Ya kan? Saya tiba-tiba aja bisa kepikirannya yang kayak gitu. Hikmat. Ya. Jadi kematian Yesus, Bapak Ibu, disalib adalah kematian satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kematian yang sempurna dari segala segi. Ya. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menambahi atau menyempurnakan daripada pengorbanan Yesus. Sudah selesai. Bahkan manusia mengatakan kita harus menyalibkan keinginan daging kita. Salib yang bagaimana lagi yang harus kamu pakai untuk menyalibkannya?
Tidak cukupkah salib Yesus? Kamu mau menderita lagi, lebih menderita daripada Yesus? Oke. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya bukan kita harus menyalibkan keinginan daging. Ya, ada makna yang harus kita pahami bahwa kita memberi lebih atau memberi yang terbaik yang kita bisa berikan, walaupun tidak ada yang terbaik yang kita bisa lakukan, kita beri lebih kepada Tuhan. Amin. Jadi kematian yang sempurna, ya, dari segala segi, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menambahi atau menyempurnakannya. Dan orang-orang seringkali menggunakan 1 Yohanes 1 ayat 9 yang sudah saya bahas dalam beberapa minggu ini, ya, sebagai suatu pembenaran mereka atas tindakan untuk mencoba mendapatkan apa yang sebenarnya sudah diberikan pada kita. Ya, mencoba mereka ayat tadi 1 Yohanes 1 ayat 9 mereka pakai untuk sebagai suatu pembenaran tindakan mereka mencoba untuk mendapatkan apa yang sebenarnya sudah diberikan pada mereka. Apa itu? Jika kau mengaku dosamu, maka Dia dengan setia dan adil akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kau dari segala kejahatan. Ya. Nah, saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya. Orang menggunakan itu. Nah, kita perlu memperhatikan baik-baik apa yang Yohanes katakan di ayat yang ke-7-nya, 1 Yohanes 1 ayat 7. Dikatakan di sana bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi yang menyucikan itu adalah darah Yesus. Kemudian dan menyucikan kita dari semua pelanggaran kita. Darah Yesus yang menyucikannya. Jadi semua artinya adalah segala. Segala artinya adalah semua. Termasuk dosa yang belum kita lakukan dan yang tidak pernah kita akui. Semua Dia sudah lakukan. Katakan amin. Yesus disalibkan sebagai perwakilan, sebagai representatif yang tidak berdosa dari seluruh umat manusia. Oke? Saat Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhir, ya, Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni kita. Ya Bapa. Ya. Coba lihat di dalam Lukas 23. Ayat yang ke-24, ayat yang ke-34. Dia katakan seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi representatif, menjadi perwakilan kita yang tidak berdosa, ya. Menjadi perwakilan kita sebagai manusia yang berdosa untuk menerima pengampunan. Amin. Dan saat Dia menghembuskan napas terakhir, Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus juga memenuhi setiap ketentuan hukum Taurat mewakili kita. Oke? Saudara perhatikan. Dan Dia menegakkan perjanjian yang baru oleh darahnya. Dan Dia menegakkan perjanjian yang baru melalui penebusan yang sudah Dia lakukan. Dan Dia menyelesaikan itu. Dia katakan sudah selesai. Dia berseru sudah selesai. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi? Karya penebusannya yang sempurna sudah terjadi. Amin. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan, ya, Bapa di surga, menantikan setiap orang kudusnya berdiri tegak dengan berani dalam kesadaran mereka bahwa mereka sudah diampuni sepenuhnya. Dia menunggu setiap orang untuk menyadari bahwa mereka sudah diampuni dan menaruh setiap musuh-musuh manusia, musuh-musuh saudara dan saya, apa itu? Sakit, penyakit, kemiskinan dan lainnya, di bawah kaki mereka dan di bawah kaki Yesus. Itu yang Yesus lakukan. Amin. Yesus tidak akan naik lagi ke salib, Bapak Ibu. Dia tidak akan lagi naik ke sorga. Dia tidak akan lagi naik ke salib, maksud saya, ke kayu salib. Ya, jika kita berdosa hari ini, Yesus tidak akan naik lagi ke salib besok. Oke, satu kali aja tadi saya katakan tadi. Jikalau Dia hari ini sudah mati, besok tidak lagi Dia mati. Sudah satu kali aja untuk selama-lamanya. Dan bukan hari ini Dia mati, bukan kemarin Dia mati, tapi 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi memohon Dia mengampuni kita, ya, sama saja dengan mengatakan persembahannya di kayu salib tidak cukup. Jikalau kita meminta, ya, kepada Tuhan
pengampunan berkali-kali, itu sama artinya kita sedang mengatakan bahwa persembahannya di kayu salib itu tidak cukup. Itu namanya, seperti Ibrani 6 mengatakan, menyalibkan Yesus yang kedua kalinya dengan menghina salib. Ibrani 6 ayat 6. Saya baru paham. Ini yang dimaksudkan dengan menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya. Tapi kami yakin bahwa kamu memiliki yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ayat yang ke-9-nya coba lihat. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi saat engkau berdosa, Bapak Ibu, engkau tetap sudah diampuni. Oke? Karena kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari semua dosa-dosamu. Amin. Tolong dicatat, diperhatikan baik-baik, jangan dipotong khotbahnya. Ya, saya tidak sedang mendukung saudara untuk boleh berbuat dosa. Oke? Maksud saya begini, jika saudara memilih hidup dalam dosa terus-menerus, berarti Anda belum berkenalan dengan sang kasih karunia itu. Berarti Anda belum memahami sepenuhnya tentang kasih karunia Tuhan yang mengajar kita dengan berkata tidak pada dosa. Kasih karunia itu mengajar kita berkata tidak kepada dosa. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu, dunia ini jikalau mengerti sepenuhnya tentang pengampunan Tuhan, mengerti sepenuhnya tentang berbuat dosa, maka pendeta nggak ada kerjaannya. Satu bagian pekerjaan pendeta. Pendeta kan kerjaannya larang jemaat berbuat dosa kan? Maka pendeta santai, nggak usah larang orang jemaat buat dosa. Iya kan? Iya kan? Kenapa? Karena ya salah satu tugas pendeta itu kan mengarahkan jemaat supaya tidak bikin dosa, supaya mengarahkan ini gitu. Karena semuanya sudah hidup benar, ya kan? Mengerti tentang pengampunan Tuhan. Jadi pendeta juga nggak perlu capek-capek untuk datang ke jemaat yang sakit, tumpang tangan sembuhan, tumpang tangan menyembuhkan orang, nggak perlu. Karena apa? Karena jemaat sudah mengerti tentang sepenuhnya diampuni Tuhan. Akar-akar sudah dicabut dalam hidup mereka masing-masing. Sudah mengerti maksud saya? Amin. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi jika saudara memilih hidup dalam dosa, berarti saudara belum berkenalan dengan kasih karunia Tuhan yang mengajar kita untuk berkata tidak pada dosa. Tapi jika kita ya percaya pada Yesus dan karya salibnya yang sempurna, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami suatu keadaan kehidupan yang tenang. Gus, halo Bang. Tenang, pastor bilang, katanya. Tenang dan percayalah bahwa tidak ada apapun di dunia ini maupun yang akan datang, ya. Tidak ada kuasa apapun, ya. Tidak itu hidup, tidak itu kematian yang bisa memisahkan kita dari pengampunan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jikalau kita percaya pada Yesus, percaya pada salibnya yang sempurna, percaya pada karyanya yang sudah sempurna, pada pengampunan Tuhan yang sepenuhnya, maka apa yang terjadi? Hidup kita tenang. Akan ada ketenangan. Akan ada rest. Maka kita percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini, keadaan situasi apapun, tidak ada kuasa apapun, tidak ada perkara apapun yang bisa memisahkan kita dari pengampunan Tuhan yang sudah kita terima. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.